Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awal segalanya mari kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ma'unah dan hidayahnya. Allah mempertemukan kita senantiasa di tempat yang mulia, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan qudwah yang diagungkan oleh dunia sejak dulu sampai dengan saat ini. Beliau mendapat tempat pada ranking pertama di seluruh tokoh-tokoh dunia yang ada berdasarkan kajian akademik oleh banyak profesor, menempatkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia diikuti dan diitiba sampai akhir zaman, dan satu-satunya kitab Al-Quran yang diakui oleh dunia hari ini, juga lagi-lagi berdasarkan riset akademik menyatakan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih utuh, tidak ada perubahan satupun di dalamnya, sekalipun koma dan titik tidak pernah dirubah oleh tangan manusia. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kebanggaan kita dan kemenangan kita sudah amat dekat manakala umat Islam teguh istiqamah dengan nilai-nilai tauhid. Insyaallah Islam dan umat Islam Allah berikan kemenangan. Kiranya kita ikut memberikan kontribusi di dalamnya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Sekalipun musuh-musuh Allah itu merasa sakit hati, benci dengan bermacam-macam kiat dan langkah-langkah untuk mendengki kepada Islam, tapi Islam tetap al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pengantar masih Pak. Yang saya muliakan pengurus masjid, Tunku Imam dan majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah. Saya mendapat kehormatan besar pagi ini. Saya ibaratkan saya ini lagi moto PM Toh Tuha.
yang juga masuk arus jalan tol, yang dimana daya tancap kilometernya tentunya tidak sama dengan bus-bus yang baru seperti Pelangi, Hanura, Kurnia. Tapi karena ini sudah merupakan suatu kewajiban harus masuk jalan tol, tetap PM Toh Tua bercengkram dengan ban yang tua. Harapannya tetap bisa masuk terminal. Amin ya rabbal alamin. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau mau lihat orang Islam datang pada hari raya, di sana berkumpul ribuan orang karena merasa kewajiban harus salat hari raya, dan itu ciri orang Islam. Tetapi Buya Hamka mengatakan, kalau anda mau lihat orang mukmin datang tiap masjid subuh, lihat, itulah dia orang mukmin. Hadirin mulia jamaah sekalian, semoga kita tetap dalam titah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dengan kewajiban inti adalah kita wajib memenangkan Islam dan umat Islam, sekalipun banyak musuh-musuh Allah yang membenci kita. Ada pesan Cik Jul baik ke kedap berapa? Santai-santai bentar. Good insya-Allah. Maka buahnya tajuk judul yang paling santai adalah sabar. Belagi wajah aki, sabar. Sabar adalah bahasa Arab, terdiri dari sad, ba, ra. Sabar menurut bahasa adalah tabah hati dan menahan diri dari keluh kesah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di tempat lain halua. Memang itu fitrahnya kita manusia. Saya mengambil judul ini karena merasa diri saya itu belum tergolong orang sabar, masih cepat-cepat marah, dan masih tidak senang kepada orang, kebaikan orang, kehebatan orang, kualitas orang yang baik, kekayaan orang. Ada sentuhan yang miring, bantah dengar gop, hebat, kaya, fasilitas. Ada kalimat di ujung itu di hati saya, bukan bapak-bapak enggak ada. Saya panean yang ada ide, ada itu. Pertanda hati saya itu belum hanif. Ismun qalbu, kata Allah. Kuto tikah. Dengan saya ambil judul ini, moga-moga tergiring saya untuk bersabar dan mampu pelan-pelan membuang sifat-sifat kedengkian yang ada dalam diri saya. Yang kedua, dengan saya menyampaikan judul ini, tungku-tungku jid memberi nasihat ke ulun. Drone Cik Jul urajin ceramah masalah sabar luar biasa. Kamu dengar tapi drone pakai dengki. Jud, pakai jud. Allah pegah dan Rasul pegah jud. Ad-dinun nasiha. Terkadang tanya banka raya bahu hanya dinasihat, merasa lebih ilmu. Ini luar biasa keliru itu. Sabiyah dalam Al-Quran, anak-anak pun bisa memberikan nasihat kepada orang tua kalau itu hak. Nyo terjadi pergeseran peradaban juga
dalam ketiak orang Aceh hari ini. Merasanya hanji gean Tuhan janggut payang dakian, malim dakian. Hanji. Kalau salah tetap harus kita luruskan. Maka Rasul membagi ulama dua, ulama haq dan ulama suq. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab sabar, beliau mendefinisikan sabar adalah mampu menerima segala penderitaan dan tabah menghadapinya tanpa ada keluh di hatinya. Hana keluh kesah, hana re-re-dro bahasa Aceh ya. Nau rumati re-re-dro bangfum bahasa Aceh re-re-dro. Merasa Allah tidak adil, masih muda kenapa dicok bagat-bagat. Merasa Allah tidak menghormati kehormatan kami lagi. Ayah lagi didambakan oleh anak-anak. Kok cepat sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjerit itu adalah sama dengan tidak menerima qadar Allah Subhanahu wa taala. Radallah fima ahbabta wa karihta. Nyan bermutanom dalam dada tayo termasuk ulun tua yang pertama sekali. Harus mutanom semangat nyan dalam dada tayo. Sehingga semua keputusan Allah dengan tenang kita terima. Sekalipun pada awal detik awalnya kita tetap ada kaku dan merasa risau. Itu wajar sebagai manusia, itulah fitrah kita. Menurut Dr. Ahmad Muhammad Al-Hawfal, sabar dapat diartikan taat kepada Allah, tunduk patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nyogan. Nya tunduk patuh pada hukum Allah yang berat. Boleh-boleh jadi nasyid urang Islam yang berat. Puyak berat kanunnya. Pakahan perempuan mental dalam penjara. Puyak berat kisas. Itu banyak sekali orang Islam yang menolak keputusan Allah SWT, baik perang maupun dalam hati. Belum. Lam yadkhulul iman fi qulubihim. Hana lam mitamang iman dalam dada, dalam hati urungnya, menyo-nyo laginya, ilu mentana laginya. Maka dia luncuk judulnya, mudah-mudahan akhi Bandung saudara lunjut nasihat kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, memelihara agama dan berupaya untuk memenangkan agama Islam. Nyo berat sih. Ternyata hari ini umat Islam terpecah-pecah, berkeping-keping. Tidak kokoh kesatuan kita. Di dalamnya ada liberalis, ada Syiah, ada macam-macam. Mampukah hari ini orang Islam, kita orang Islam, menerima perbedaan dengan sejuk dan kita hargai perbedaan itu adalah fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhi pakan sok baje mau gurih-gurih lagak ke. Hanjut dan akhian. Itu tidak ada hak saya. Itu hak patennya beliau. Mengambil baju seperti itu. Menyekal lagian Aisyah tak senang rame-rame lah. Syukur kenapa pilih itu. Saya juga mau itu. Marah syukur, saya juga marah. Akhirnya parang. Apakah itu Islam? Nuansa yang luas, pengetahuan yang luas mengantarkan manusia Islam untuk bisa bertoleransi dalam perbedaan. Seperti Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, seperti Hambali dengan Syafi'i, Maliki dan lain-lain sebagainya.
Mereka itu tidak pernah memvonis A, B, C, D salah. Jadi bahasa adik syukur lam udipnya geken anyway le cara. Makin le cara makin hana semak jalan. Nyanyian tabo salan tahu sigli mumpok motor sabi tapi na yang warat lapanah dak di. Dak kampung Lunduan. Oh dak di. Nan tepat lampana lengah. Yang kampung Lunduan. Di le jalan hana menempok orang. Tahu-tahu pada kau sigli menempok. Kau matang menempok lagi. Horan. Ilur ade kode haju. Rut matang. Indah punya ulelwa. Hati hanif tidak mencampur dengan ismun qalbu. Niscaya jamaah Islam ini harmonis dan kokoh. Itakut lilawan. Tapi uronyo tayong hana itakut lilawan. Nabi Muhammad kayak bukai patung macam-macam. Dan itu sah-sah saja. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga pada bab sabar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sabar di dalam Al-Qur'an ada 70 tempat. Nyan Imam Al-Ghazali. Na 70 ge Allah nu ulang-ulang, bukan 70 ge, 70 tempat. Allah ulang-ulang kalimat sabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Antara lain takalon contoh ji dalam surat An-Nahl 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kita hitung pada muka yang pertama dalam sabuh ayat. Wa la in sabartum katiga. Lahuwa khairul lis-sabirin. Punya kesabar lebih jauh. Baik kabalah. Waktu kaipoh hana tapoh tak sabar. Nepegah oleh Allah nya lebih agak. Wasbir kali agak. Bersabarlah kata Allah. Wa ma sabruka illa billah. Nepegah oleh Allah yang hak batin Allah. Tapi hana kesabaran bakah munya hana kalaki balon. Rupanya semua komponen udipnya bandung saraf-sarafnya harus tak ikhtiar tak pautkan kederawan Allah. Menyajak kederawai saraf-sarafnya nyanjik ke bawah. Tak boleh ijak kederawai juga saraf orang gelak kederawai dengan ilmiah tayang dengan profesor tayang hang kemana? Itu harus mu'allaqun billah. Ini rahsianya hati yang mulia. Terikat saraf-saraf kita ini dalam kendali Allah. Ketika kita sombong takut nekali Allah kal an'am yang nengkah kerja juga deh. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Tinggal sabar masa kata pergero kami kalagian. Nah kan di rumah nasi teh lagi kan. Ini batah dia bikin buka kerja ke deh. Nyo pempeng anak biru yang. Kabungin baji. Pempeng anak numpuk ka orang. Nah, dalam rumah tangga ada seperti itu karena kita manusia yang normal tetap ada marah dan ada senang. Ibnu Al-Qayyim dan Imam Ahmad sepakat mengatakan bahwa kata-kata as-sabru Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran 90 kali, 90 tempat. Ibnu Qayyim mengatakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kata sabar Allah ulang sekurang 10 ge dalam Al-Quran. 90 tempat. Bukan ke satu ayat saja tadi ada 4 kali Allah mengulang-ulangnya. Karenanya hati yang mulia, penting sifat sabar dalam kehidupan kita. Lagi-lagi saya katakan belum saya di situ. Itu identik dengan iman.
As-sabru minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Sabar dengan iman sejoli seperti ruh dengan jasad. Han mungkin jasad bergerak menyawang hana, dan hana 42 jawang punya jasad hana. Luar biasa. Kalau kita menyadari ini, hadirin mulia, sesungguhnya tiada yang patut kita banggakan. Pangkat habis sebentar lagi. Hari ini kita banyak kru karena kita punya posisi. Lagi yang pensiun, tidak ada lagi. Baru kita evaluasi. Di depan anak-anak kita katakan, ayah dulu dengan jabatan ini begini, semua kebaikan. Kita sampaikan kepada anak cucu kita 100% kita orang betul. Tapi waktu duduk sendiri, renung, keluar air mata. Rumah dari mana? Mobil siapa? Kawan yang dulu akhi bersama saya kemana? Mati pun belum diantar ke kubur. Kasih orang mengundang. Nyan orang yang pergi pangkaji. Nyan orang yang teken daji. Kasih orang yang terhijak le. Ini menjadi iktibar bagi kita yang mulia. Di mata Allah tidak ada kebanggaan itu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena kita ini akan kembali kepada Allah SWT. Pangkat akan kita tinggalkan. Rumah akan kita tinggalkan. Kemegahan akan kita tinggalkan. Zamrud paling hebat. Fir'aun paling hebat. Kemana dia sekarang? Terakhir, satu abad yang lalu, Mustafa Kemal Atatürk, kemana dia? Lagi nyanjih dilantik oleh Inggris jika Presiden Turki dibarih tentera mandu. Itu yang orang yang hebat, Tuhan. Kaji jawab mereka. Semua prajurit menjawab, antum waliullah. Keadaan ini mental kera, bukan Muslim. Muslim tetap dia. Isyhadu bi anna muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini orang Islam yang konsekuen dan itu ada dalam panduan Allah. Hadirin mulia, terakhir, akhi kagak klep mentah. Terakhir, ada dua sifat makhluk yang kadang boleh kita contoh. Satunya adalah bak pisang. Kini kalian bak pisang. Onji, bohji, boh jantung, bak, bandum bermanfaat. Utum, ipajul ilmu. Tidak ada komponen bak pisang yang tidak memberi manfaat untuk manusia dan makhluk lain. Paling kurangnya laganya benar bak dayo. Taduklah gampung. Baik tak cerong gampung. Dan urun cok keputusan tasimak bahalo. Baik tak ulah bak kedai kopi. Sebab angin ni balam asal ndrayo. Itulah kira-kira gambaran hati Hanif. Tapi menyata olah cara pikiran road, lagi hut road, mengganggu gop. Itu bukan manusia jati diri manusia. Yang kedua adalah buah. Buah najud cita contoh. Sekalipun jih binatang adalah wate masak boh kai ijak rame-rame kenan ijak ipajuh katro ikabam saboh ya Allah
menyenai demak tabor tu ba imat dua hanji ijak lefa yang kapaling tamak jian lun berfikir menyelun ini saya Cik Jul pasti lu mempang pertama Mbak Juk misalnya tak Allah berjuit menalah kira-kira dia perusahaan ngaki anak urusan ngaki mempang aja nyena urang tegur terlawan karena jih gariza nuju oleh Allah terbatas hanji ipo je nyedek singah jalan ini contoh tidak tamak yang dia contoh yang paling gasam al-Quran berkata contoh bakbu tetapi ibu juga ada satu ketika salah analisis, salah cara semikir. Saya ada lagi. Idu coba kaya ya. Ikala lam kurung engkod ibalik main gerai engkod blend balik. Buat analisa lo makhluk, jih makhluk sih sayang di dalam ia. Nya mana lun bah ku treng ku acok engkoknya. Ya bantu. Itren te bu baca-baca belum minum. Icok je engkot yang bak jada orang abah pun darat. I bantu engkot supaya baik mati je. Apa nasib engkotnya hadiah mulia? Salah analisis, salah metodologi, salah kesimpulan, salah tindakan, akhirnya mati. Hadanallahu ikum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.